ini adalah event tambahan ya, event tambahan yaitu berupa tur ke China. Kami sedang menantikan lagi Mr. Pei ya. Udah masuk lagi? Halo, Ya, ayo Mr. Pei, silakan sambung. sorry terputus dari sinyalnya kurang bagus nih. Ya. Ya, iya. Barusan saya dengar Pak itu untuk buah-buahan atau manisan ya. Saya juga tahun 2015 itu dapat pesanan manggis juga di sana. Manggis itu sangat banyak pesanan di sana. Jadi kalau teman-teman punya link atau produk untuk manggis itu boleh nanti kita usahakan juga ya. Terus kemudian dari pengalaman saya sering ke sana ya itu rambutan itu sangat mahal di sana ya, rambutan itu 1 kilo itu bisa 400.000 di sana ya, 1 kilo. Nah itu 200 sampai 300 yuan Pak, di rambutan di sana. Jadi memang rambutan itu selama ini didatangkan dari Thailand ya, dari Thailand, dari Vietnam kayaknya. Nah Indonesia itu kayaknya belum, makanya itu juga peluang. Jadi sebenarnya seperti manisan memang di sana itu memang pusatnya manisan kalau menurut saya, tapi malah banyak yang kering-kering ya, yang sudah kering itu buah-buahan kering itu. Tapi buah-buahannya rata-rata ya masih banyak saya lihat buah-buahan yang belum ada dari Indonesia di sana. Jadi itu sebenarnya peluang. Jadi makanya kita harus tahu produk apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan di sana, itu yang intinya produk-produk yang memang tidak ada di sana seperti itu Pak. Jadi untuk ini sekali untuk program tur bisnis saya sudah jelaskan tadi, yaitu kita bisa punya dua dua apa namanya dua kesempatan sekaligus ya, bisa kesempatan kita membawa produk aman, melihat produk-produk apa yang dibutuhkan di sana sambil melihat karakter, dan juga bisa ya memenuhi kebutuhan seperti November kemarin saya membawa teman-teman ke sana, itu banyak yang membeli produk di sana untuk mensupport produk mereka, bahan baku mereka di Indonesia. Jadi banyak kita bisa juga belanja di sana untuk memenuhi kebutuhan produk kita, mensupport bahan baku kita. Kita juga bisa sekaligus melihat peluang pasar di sana. Seperti itu Pak Roni. Nah, betul Mr. Pei. Kemarin juga kan ada eh, beberapa teman kita yang berdiskusi mengenai kendala pack packingan produk yang masih terbatas di Indonesia. Sedangkan packingan di China itu lebih lebih baik, lebih bagus ya dengan harga yang murah. Nah, ini juga teman-teman yang ingin berburu packingan produk ya untuk produk-produk teman-teman ya. Ya, Nah, di sana juga merupakan sumber teman-teman untuk mencari peluang, mencari tadi inspirasi dan bahkan untuk mencari sumbernya untuk packingan produk ya, Mr. P. ya kemarin banyak yang beli ini juga Pak, seperti botol untuk skincare, botol untuk parfum ya, itu murah-murah banget di sana Pak. Jadi mereka kemarin banyak yang belanja itu sampai ratusan ribu botol mereka belanja di sana ya, untuk untuk packing untuk botol-botol skincare dan botol parfum mereka gitu Pak. Mm-mm. Betul. Nah, saya mungkin apa eh, Bu Retno ini ya apa kemarin tim yang ikut ke ke Malaysia dan Singapura mungkin ya. Nah, bisa Ya juga kita ya. ajak untuk ini kopinya tuh, kopinya Mr. Oh Pei. kopi ya, kopinya yang betul. Iya, packingannya kan di China kan luar biasa, unik-unik dan bagus-bagus. Iya betul Pak, itu banyak murah-murah sekali. Baik teman-teman, untuk acara event kita tur bisnis, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mumpung ada Mr. Pei di sini, ya bisa teman-teman tanyakan. Silakan, apabila yang ada yang ingin bertanya. Pak, untuk harganya berapa ya tur bisnis itu ya? Untuk harga Pak, itu nanti Bapak langsung ke admin, itu ada nomor admin di sana. Karena nanti itu kan ada visa Pak, kalau kita bantu visa, ya visanya kita langsung bantu. Ada kalau atau tanpa visa, terus juga gitu Pak. Seperti nanti bisa Bapak langsung ke admin, coba tanya ke admin Cermin Pak. ya. Jadi nanti langsung Oh,
Semuanya pisah pun kita bantu Pak, tapi admin semua nanti yang bantu. Nah, harganya tergantung nanti kalau Bapak pisahnya sudah ada, tentu harganya beda, misalkan gitu seperti itu Pak. Nanti langsung Oh, ke iya. admin saja, biar langsung langsung dijelaskan oleh admin Pak. Jadi nanti kita di sana itu diajak untuk lihat barang-barangnya. Kalau kita nggak ekspor ya bisa import gitu kan maksudnya ya Pak. Iya betul Pak. Itu Bisa. Jadi prosesnya saat besok itu langsung bisa belanja atau masih nunggu lagi atau gimana? kalau Bapak untuk belanja produk, misalkan ya, kalau Bapak belanja untuk kebutuhan Bapak di Indonesia, misalkan itu Bapak bisa langsung belanja, itu langsung bisa kita bantu Pak pengirimannya ke Indonesia. Oh, langsung bisa dibantu ya. Iya, langsung dikirim Pak, langsung dikirim ke Indonesia. Yang penting Oh, oh. hitungannya nanti kita ajarkan, kita sharekan bagaimana cara menghitung pajak, ongkos kirimnya gitu ya. Nah, itu nanti kalau masuk harganya, ya udah cocok, Bapak langsung bisa deal, langsung bayar, langsung antar ke gudang kita di Cina Pak. Ada gudang kita di Ya, sana, Bapak ya. langsung antar. Oh ya, oke Gitu. Pak. Ya, Ya, ya. terima kasih Pak Mei. Sama-sama Pak. Ya, Boleh ini mau nanya Pak. Halo, ini ya, yang ya. Cina itu tuh kan judulnya mengekspor bahan baku untuk produksi. Itu berarti kalau misal kita custom untuk produk lain, misal kayak kayak saya kayak kayak saya kan fashion, apa bisa gitu Pak? Misalnya saya pengen belanja produk-produk fashion, baju anak atau bisa di Bisa Bu. Bisa kita antarkan Bu, bisa kita cari, kita bantu tuh carikan Bapak Ibu cari produk apa di sana itu bisa, atau bahan bakunya juga bisa, gitu Bu. Seperti itu Bu. Gitu. Jadi misalkan Ibu karena mau Lebaran nih Januari, udah Januari kalau dikirim nanti kan Maret bulan puasa udah datang barangnya, misalkan Ibu udah pengen cepet langsung beli barang jadinya saja bisa kita bantu Bu. Gitu. Jadi kalau Ibu butuh butuh bahan bakunya misalkan juga bisa kita bantu gitu Bu. itu yang harga 15 juta itu udah masuk biaya biaya transportasi, makan kita di sana masuk itu nggak Pak sama tempat hotelnya gitu? Di tur kita Bu, jadi gini, karena kita kan tur bisnis ini bukan kayak tur biasa. Kalau tur biasa Ibu setiap hari, setiap jam itu kan bareng terus saya kemana-mana ya. Jadi satu bus nanti turun di objek, nanti ngumpul balik lagi. Jadi kita bisa tentukan makannya kapan. Kalau ini karena kita mencar-mencar masing-masing, karena kebutuhan kita juga nanti beda ya. Nah, otomatis kita makan siang sama makan malam itu tidak bisa mengakomodir karena memang kita ada yang satu jadi sana, satu di sini, jadi kita tidak bisa. Artinya yang kita siapkan hanya makan pagi di hotel. Tapi untuk makan di sana sendiri Bu, itu makanan-makanan kalau yang Muslim Bu ya, yang makan makanan Muslim halal itu murah-murah. Itu hanya dari 15 yuan sampai 20 yuan atau 25 yuan. Itu sudah kenyang. Artinya sekali makan 30, 40, 30 ribuan Bu, sampai 40 ribuan ya. Masih sudah oke makannya. Jadi sehari itu ya nggak sampai 100 ribu lah kalau ibu makan dari makan pagi, makan siang sama makan malam gitu. Memang kita tidak siapkan itu Bu, karena memang pengalaman kita di awal, akhirnya kita sudah pesan, yaitu mubazir tidak ada yang makan ya, karena mereka sibuk nyari barang masing-masing seperti itu ya. Jadi memang tidak tidak bisa kita akomodir untuk makan siang dan makan malamnya gitu Bu. Tapi nanti kita akan kasih tahu, nih makan halal di sini, ini yang non halal di sini, seperti itu Bu. Terus yang Itu Bu. menggawe kan setiap member yang ikut sana kan tujuan mereka mencari produknya kan beda-beda. Itu Mm-mm. misalnya kayak saya pengen cari baju anak gitu. Itu Ya. maksimalnya berapa? Ada nggak batasan waktunya? Misalnya sehari, cuma satu hari atau gimana? Soalnya kan Ya yang lainnya Bu. ada pemandunya gitu buat satu per orang itu atau gimana gitu Pak? Nah, nanti kita ada caranya Bu. Ya, nanti memang untuk pemandu kalau banyak pemandu otomatis biayanya akan mahal Bu. Kan otomatis kan. Memang pemandu kita nanti ada yang pakai yang bisa bahasa Mandarin. Kalau di awal kita memang jalan semua nanti Bu. Terus kalau Ibu misalkan Ibu butuh apa nih? Oh, Mister Pai, saya butuh baju-baju. Nanti saya antar ke sana. Saya antar Ibu ke sana ya. Nanti di sana kita bantu. Misalkan kalau ibu misalkan tanpa didamping pendamping, misalkan kita itu bisa pakai telepon kita, nanti dibantu oleh ini kita ya, oleh guide kita yang bisa bahasa Mandarin. Atau Bu, teman-teman pengalaman kita dari teman-teman yang lain itu
bagi mereka-mereka yang memang tidak harus selalu didamping itu mereka pakai Google Translate juga bisa, Bu. Artinya mereka ya bagaimana caranya nanti kita ajarkan di sana. Intinya semua teman-teman yang ke sana bisa komunikasi dengan para pedagang-pedagang di sana gitu, Bu. Tapi kita akan bantu kalau kesulitan misalkan Ibu butuh spek yang begini agak sulit pakai Google Translate ya itu bantu kita dampingi gitu, Bu, seperti itu. Jadi intinya semua terbantu dan tidak ada batasan waktu. Yang membatasi waktu yaitu, Bu, kita pas waktu balik aja gitu, Bu. Kita misalkan besok sudah harus balik, ya udah besok berarti hari ini udah harus selesai belanja, misalkan seperti itu, Bu. Ya, mungkin itu, Bu. Berarti Halo, kalau Ibu, ya. daerahnya jauh-jauh gitu Pak, yang misalnya satu di daerah Hainan, satu lagi di daerah misalnya Oh, Hongkong, gimana itu kalau oh, jalan antar gitu tuh Pak enggak, ya? Bu. Jadi khusus besok itu ya tanggal 12 itu kita akan berangkat ke pusat grosiran terbesar di dunia, Bu. Dan itu pusat grosiran terbesar di dunia itu semua jenis produk tuh ada di situ, ya, Bu, ya. Itu dan di provinsi itu pabrik-pabriknya juga di pinggir-pinggirnya tuh banyak pabrik gitu. Jadi enggak kalau misalkan Ibu butuh mesin-mesin ya kita antarin paling ya setengah jam, Bu, naik mobil kita antarin, naik bus gitu ya. Terus kalau Ibu butuh-butuh pakaian kita antarin itu paling 15 menit naik ini gitu, Bu. Naik apa? Naik bus gitu, Bu, seperti itu. Jadi kita antarin gini nggak jauh-jauh seperti kalau kalau Hainan tuh adanya jauh, Bu, di sana perbatasan Vietnam sana jauh gitu ya. Misalkan kalau kalau Beijing di utara sana, Mbak. Tapi kita memang untuk tanggal 12 ini kita memang belum ke Beijing, Bu, karena tanggal 12 itu kita fokus ada kebetulan banyak permintaan teman-teman untuk mencari ada mesin-mesin ya untuk ini. Nah, dan bahan-bahan lain. Nah, itu kita ke Hangzhou, Bu, ke Hangzhou terus satu hari jalan-jalan ke Shanghai ya untuk tur lah sambil melihat-lihat juga produk di Shanghai. Nah, kemudian yang ininya nanti di Zhejiangnya di provinsi Zhejiang itu kita yang akan lama di situ, Bu. Itu kita selama lebih kurang 7 hari itu di sana, Bu, di Zhejiang itu nginapnya. Nah, itu dekat dari pusat grosiran itu. Jadi Ibu bisa lihat produk semua apa saja produk itu ada di sana gitu. Gitu, Bu, ininya, Bu. Bukan bukan beda Pak, kota, Bu, ya. iya. Kalau misalnya kan kita dianterin, berarti kan misalnya kayak saya dianterin, terus saya belanja, itu kalau pulangnya gimana, dijemput lagi atau gimana gitu Pak? Oh, nanti kita ajarin pulangnya, Bu, naik taksi bisa ya kalau atau ini bisa. Jadi atau gini, kalau Ibu misalkan kita nanti kan ada setengah hari, Bu. Jadi Ibu sebelum berangkat itu ya, kita kita sewa hotel di dekat bandara, ya kita sewa hotel di sana. Itu kita briefing dulu di sana, Bu. Sebelum kita ke bandara ya, Ibu misalkan dari Surabaya misalkan, nah, Ibu ke hotel itu dulu. Nah, kita langsung ini di sana. Kita langsung briefing di sana, kita jelasin segala teknisnya selama di sana. Intinya Ibu tidak akan ditinggal lah di sana. Ya, artinya semua akan dibantu di sana. Karena nanti di briefing itu akan dijelasin caranya bagaimana, ininya seperti apa, itu jelasin semua di briefing 1 hari, Bu. Itu apa? Lebih kurang ya berapa jam lah kita di hotel nanti sebelum kita ke bandara, Bu, kita ke hotel di ruangan hotel kita briefing, kita jelasin lagi masalahnya seperti apa, konsep konsep perjalanan kita seperti apa gitu. Gitu, Bu, ininya, Bu. Oh ya, makasih ya Pak ya. Sama-sama, Ibu, ya, Bu. Halo, halo, Mas Rizwan. Boleh Ya, ini nggak? halo. Bisa Ya, ya? Ini ada pertanyaan saya mengganjal. Saya lupa tadi. silakan. Yang Mm-mm. kalau dapat saya informasi, saya lupa tadi mau tanya ke Pak Budi. Itu permintaan dari pihak Cina kan? Nah itu dia Kenapa, Bu? dari pihak Cina. Permintaan gimana, Bu? Agak kecil. ACC. Kalau Sertifikat. untuk ekspor, Bu. Ibu produknya apa, Ibu? Kalau saya produknya itu kuliner, ada hasil bumi berupa Apa, Bu? kopi, kuliner, Kuliner, ya. macam-macam, minuman juga, tadi apa, jamu-jamuan bisa bubuk ya, kemudian Ya, masakan tradisional kayak rendang, kemudian masakan Jawa Timur, gudeg macam-macam gitu. ya, ya. Terus kemudian ada fashion,
dan craft. Nah itu saya dapat informasi ACC itu apa namanya pemerintah China itu sertifikat itu berlaku 5 tahun dengan biayanya sekitar 70 juta dan susah, itu izinnya susah. Benar nggak itu Pak? Mohon maaf. Agak kecil Bu suara Ibu, kenapa ya? Oh, secara Pak Roni jelas nggak Pak Roni? Tadi yang Sebenarnya- 70 juta apa, Bu? itu biaya sertifikat untuk mendaftar di ACC. Benar Biaya. nggak itu? Ya. Tadi saya lupa mau tanya ke Pak Budi. Oh iya. Ya, Setahu saya itu nggak ada Bu, nggak ada ini. Paling kalaupun ada itu uang jaminan Bu, kalau mungkin ya seperti garansi Bu. Tuh. Nah tapi kalau untuk biayanya saya rasa sih nggak ada Bu sampai segitu Bu. Coba Ibu, nanti kita pelajari lagi Bu tentang di ACC Bu ya. ya. Dan izinnya itu bertahun-tahun itu. Makanya memang harus pakai nama perusahaan yang sudah biasa ke Cina. Misalkan milik Pak Mining itu. Ya, terima kasih. Aduh, jangan kayak gitu Raya bener anak Udah duduk aja, nanti juga dijemput. Udah, Umi juga bete, Umi juga ngeringet Raya. Halo, Bu Yuni ya. Ya, Iya. Oke, nanti kita kita pelajari tentang GACC Bu ya, apa betul itu. Tapi setahu kami itu nggak ada Bu yang sampai bayar untuk biaya sampai 70 juta. Ya nanti kita saya lihatnya di Instagram Pak, itu ada yang gagal ke produk Coco Fiber ke China, ke kontainer gara-gara tidak punya sertifikat GACC dan itu ternyata sertifikat berlaku untuk 5 tahun yang harus bayar 70 juta dan izinnya itu waktu tahun. Oh, iya. Bersama dengan perusahaan lain tapi dia nggak sempat, jadi gagal. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Mr. Oke Bu, nanti kita pelajari kita ini Bu ya, informasi yang jelas dari Pak Budi, kita komunikasi sama Pak Budi. Mr. Pak Rudi. Ya. Iya. Iya. Oke, makasih Bu. Ya nanti. Makasih Bu. Oke, kalau ada yang lain menjelang ini. Izin bertanya, Mr. Pai, Bang Roni. Ya, silakan ya. Saya Bunyi Mas. Untuk ke sana, apa kita perlu bawa produk kita gitu loh? Atau kita memang tujuan konsennya yang tur saat ini kita cuman beli-beli atau kita perlu bawa produk gitu? Terima kasih. Oke, Bu, untuk produk, saran saya kalau Ibu produknya sudah layak ekspor Bu ya, itu nggak apa-apa dibawa, tapi jangan terlalu banyak karena gini, sasaran kita nanti, karena gini, di hotel tempat kita nginap itu Bu, itu rata-rata itu di hotel yang nginap itu rata-rata itu buyer dari luar negeri Bu, dari Maroko, dari Jeddah, ya dari negara lain seperti dari Eropa, ya. Nah itu nanti kita bisa ketika seperti Ibu kemarin, ada Ibu dari mana ya kemarin itu lupa saya. Nah dia bawa produknya. Nah ketika ngobrol di lobby ya dengan buyer yang dari luar negeri itu di lobby, nah itu kita langsung lihatkan produk kita dan beliau langsung tertarik itu Bu ya. Dia langsung tertarik, dia minta kontak, dia suruh kirim ininya apa penawaran, dia suruh kirim katalog segala macam. Nah, itu salah satu ininya Bu, tapi jangan dia banyak-banyak karena memang besok perjalanan tanggal 12 Januari itu kita bukan khusus untuk tur bisnis ekspor Bu ya, karena gini, kita lebih banyak ke memenuhi permintaan teman-teman yang untuk memenuhi itu tadi kebutuhan bahan baku dari mereka. Ada yang kemarin nyari bahan baku kaos, ada yang bahan baku mesin ya untuk bahan mesin untuk mensupport produk mereka. Nah kalau nanti kita misalkan ke Beijing ada tur bisnis khusus,
untuk ketemu dengan dengan pengusaha-pengusaha dari China ya. Kita memang presentasi Bu sifatnya. Itu harus lengkap semua dibawa. Mulai kartu nama, kompronya, terus apa namanya brosurnya ya, masuk dari katalognya itu semua harus dibawa. Seperti kemarin kita ke Malaysia dan Singapura itu kita khusus tur bisnis ekspor. Artinya kita memang sudah merancang dari awal itu ketemu dengan atas perdagangan, kita langsung ke kedutaan Bu. Jadi kita kemarin presentasi di kedutaan, kemudian presentasi dengan pengusaha-pengusaha, ada pengusaha Singapura asli, ada pengusaha Indonesia yang ada di Singapura, kemudian begitu juga di Malaysia Bu. Di Malaysia juga begitu, ketemu dengan pengusaha Indonesia yang ada di Singapura dengan atau pengusaha Singapura Malaysia sendiri. Pengusaha Malaysia sendiri yang ada di orang Malaysia kita undang. Nah, kita presentasi di depan mereka. Itu khusus namanya tur bisnis ekspor, Bu. Nah, kalau sekarang ini ya tur bisnis lebih ke teman-teman meminta itu mencari bahan baku dan juga ingin belanja gitu, Bu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan Lebaran seperti itu, Bu. Jadi ya, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu tadi yang seperti disampaikan, Ibu bisa bawa contoh produk beberapa, nanti ketemu di sana pasti Bu, setiap kita di hotel itu pasti ketemu orang Maroko, orang orang Afrika lainnya ya. Kemarin ketemu Maroko, Jeddah sama Jerman juga ada ya, orang Jerman juga ada, orang Eropa. Nah, itu kita di hotel di situ kita ngobrol Bu dengan mereka, kita lihatkan produk kita. Nah, itu salah satu peluang juga Bu ya. Mungkin itu Bu untuk ini khusus perjalanan sekali ini Bu ya. Terima kasih keterangannya Mr. Pai, Bang Sony, Sama-sama Bang Bu. Rodi. Ya, Baik, oke silakan Pak. Bu Anita ini ingin bertanya atau bagaimana? Bu Anita. Mungkin Pak Roni, saran kepada teman-teman Pak Roni, saran saya bagi teman-teman yang punya produk-produk makanan ya, makanan olahan, untuk di pasar Eropa itu produk-produk makanan olahan kita itu sangat disukai. Contohnya waktu kemarin waktu 2018 saya ke Moskow bawa produk-produk makanan itu sangat disukai oleh orang-orang sana. Nah, tapi memang kalau untuk ke Eropa, jadi saran saya buat teman-teman coba mulai pelan-pelan mempelajari ya syarat-syarat dari HACCP ya Pak ya. Bagaimana supaya punya untuk mendapatkan sertifikat tersebut ya, sertifikat untuk makanan di sana HACCP itu bagaimana supaya kita punya HACCP di sana ya. Kalau kita sudah punya sertifikat nanti karena apa? Nanti tahun depan ini kita sudah mulai Bu Bapak Ibu semua merancang perjalanan tur bisnis ke berbagai negara di Eropa. Karena saya perhatikan dari berbagai member kita itu yang banyak memang produk makanan ya, makanan olahan ya seperti tadi ada keripik, ada kue ini ya untuk rendang segala macam itu di Eropa sangat disukai. Bahkan teri kacang saja Bu, waktu saya bawa ke Moskow itu diserbu oleh orang sana, bahkan besoknya mereka datang lagi barangnya habis mereka marah-marah gitu kan gitu seperti itu. Jadi artinya apa? Produk makanan kita tuh sangat disukai di sana. Tapi memang tidak mudah ya. Kita juga tidak mau muluk-muluk ya menjanjikan. Nah, mulai sekarang coba dipelajari atau nanti mulai pelan-pelan bagaimana memenuhi syarat-syarat untuk sertifikatnya ya, sertifikat HACCP-nya. Nanti kalau sudah ada itu boleh nanti kita berangkat ikut pameran seperti di Jerman ya, di Rusia, di Prancis kita ikut pameran di sana, kita sudah punya sertifikat itu langsung bisa deal dengan buyer-buyernya seperti itu Bu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak Roni, mungkin infonya. Jadi pelan-pelan mereka diarahkan Pak Roni untuk mempelajari persyaratan sertifikat itu Pak Roni. Ya. Oh iya, betul Mr. Pai. Kalau untuk HACCP kita sudah pernah melakukan seminar juga seperti ini Ya. untuk Oh, HACCP dan gitu ya. GMP ya. Waktu itu dengan SAI Intertek. Jadi teman-teman ya, Ya. mungkin yang kelewatan
terlewat untuk Zoominar dengan SI Intertech Oh iya. untuk HACCP, silakan kontak adminnya dan minta link video untuk Zoominar mengenai HACCP dan GMP. Nah, itu sudah kami lakukan. Nah, tanggal 15 besok ya jangan Nah, lupa. mungkin teman-teman yang baru, Ya, Pak Roni, ya mungkin teman-teman kasih. yang baru nanti bisa bisa minta link video Zoominar mengenai HACCP ke admin masing-masing ya, admin masing-masing di grup ya. Nah, jadi HACCP sudah. Nah, tanggal 15 besok kita akan Zoominar dengan salah satu diaspora di Amerika Serikat untuk sertifikasi FDA. Nah, itu Oh, FDA. diperlukan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Ya, jadi Nah, itu teman-teman, penting, sangat penting tuh FDA tuh. Nah, ya teman-teman nanti silakan ikuti Zoominar kita tanggal 15 pukul 8 pagi ya. Nanti dengan Ibu Wati untuk sertifikasi FDA. Jadi untuk sertifikasi produk-produk seperti HACCP, kamu untuk makanan, kemudian FSC dan SPLK untuk produk dari kayu seperti furniture dan handicraft, kemudian sertifikasi organik untuk produk-produk pertanian dan perikanan itu sudah kita adakan Zoominarnya juga, Mr. P. Ya, oke, siap. ya, itu kan untuk mempersiapkan teman-teman untuk masuk ke pasar negara masing-masing ya, untuk Eropa maupun Amerika. Nah, Begitu. tahun depan rencana kita mau ini Pak, mau ikut pameran di beberapa negara Eropa. Jadi mungkin nanti kita bagi teman-teman yang sudah siap produknya, siap sertifikatnya, nanti kita akan bantu fasilitasi untuk bertemu dengan atas perdagangan dan pengusaha-pengusaha negara setempat seperti itu Pak Doni. Iya Pak, tentu saja, Mr. P. Ya. Nah juga insya Allah kita karena tadi banyak pertanyaan tentang GACC, insya Allah kami juga akan mempersiapkan untuk webinar kepada lembaga yang menerima pendaftaran GACC. Nanti akan kami carikan supaya lebih jelas lagi, tidak ada isu-isu mungkin yang masih membingungkan. Kita nanti langsung akan menghadirkan pemateri mengenai GACC, begitu ya teman-teman. Oke, benar Pak, betul. Iya Pak Mr. P. Nah itu makanya keuntungannya menjadi member Go Export itu kita berikan informasi-informasi mengenai sertifikasi-sertifikasi. Ya, jadi teori dapat, ya tentu saja prakteknya. Nah prakteknya kita bisa ada namanya pameran kemarin Oktober di Trade Expo Indonesia. Kemudian tur bisnis, ya. Nah ini yang kita lakukan supaya apa? Supaya teman-teman juga ada wadah untuk melakukan prakteknya secara real, ya, mencari buyer ke negaranya langsung di negaranya, ya. Nah ini kita beruntung karena ada Mr. P yang sudah berpengalaman keliling dunia, jadi bisa membantu teman-teman UKM untuk membantu ekspornya begitu. Siap, siap. Iya Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ini. Mr. Pai, kalau untuk ini Ya. adminnya Baria ya berarti ya. Udah saya share di kontak Ya, gitu. Mbak Ria, Mbak Ria. Ya. Mbak Ria, ya. Jadi teman-teman bisa kontak Baria, nomor HP-nya sudah saya share di chat ya. Jadi teman-teman bisa kontak. Oke, Mr. Pai, barangkali ada ini. Ya Pak, oke. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Mudah-mudahan ya bisa ketemu dengan saya di tur-tur bisnis di negara-negara berikutnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Roni, ya mau ini dulu. Ya, terima kasih Pulang Mr. lagi. Pai. Ya, kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya ya bersama Oke, Mr. terima Pai kasih, dari tourbisnis.com. Teman-teman bisa juga lihat websitenya tourbisnis.com untuk event-event tur bisnis berikutnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, dengan demikian berakhir pula acara kita webinar
dengan atas perdagangan Tiongkok dan juga dengan Mr. Pei selaku operator dari tur bisnis nanti yang akan diadakan Januari kita ke China. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya yaitu tanggal 15 pukul 8 pagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai bertemu di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk materi nanti apabila sudah dapat dari Pak Budi akan saya share di grup ya.